setelah kita menentukan URS, kita sekarang kita harus menentukan atau kita sudah mempunyai basic design dari layout ruangan dan bangunan ya. Kenapa? Karena kita untuk menghitung kebutuhan dari desain HVAC-nya ya. Misalkan ini contoh di ruang produksi ya, ada ruang granulasi, ada airlock-nya, lalu ada koridornya. Jadi kita harus tentuin dulu nanti sistemnya dia pakai airlock atau enggak gitu ya. Lalu jangan lupa kita memberikan penomoran pada ruangannya. Contohnya seperti itu. Contohnya seperti ini, ada koridor P102, airlock P100, ruang granulasi P101. P ini bisa kita sebut juga produksi ya. Ataupun kembali lagi pada kebijakan perusahaan teman-teman ya, mau penomorannya seperti apa. Jadi ruangan ini jadi kita harus tahu ukurannya ya, luasannya atau volumenya panjang kali lebar kali tinggi ya. Jadi kita biar tahu nih sebenarnya supply ke sini itu kira-kira berapa CMH gitu ya atau berapa CFM. Supply ke ruangannya berapa CMH atau berapa CFM. Ya. Oke, lanjut ya. Lalu pada layout ruangan dan bangunan ada lagi kita tentuin namanya pressure flow direction. Jadi arah tekanan udaranya kemana gitu ya. Nah, arah tekanan udara ini tergantung bagaimana kita menentukan desainnya ya. Jadi ada 3 tipe ya, ada cascade, ada bubble ya, lalu ada sink ya. Masing-masing dari ketiga sistem ini itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kembali lagi pada dasarnya teman-teman desainnya mau seperti apa ya. Oke, lalu saya akan jelaskan pertama ini cascade ya. Cascade ya. Cascade ini di mana tekanan yang paling tinggi menuju ke tekanan yang rendah lalu ke paling rendah. Contohnya ya. Ini koridor 20 Pascal. Lalu menuju ke ruang airlock ya. Itu 15 Pascal, lalu menuju ke ruang filling 10 Pascal. Perlu diperhatikan untuk bukaan pintunya ya. Contohnya ini nih, ruang filling dan ruang airlock. Bukaan pintunya berarti kan dia ke arah airlock ya. Kalau seandainya bukaan pintunya di sini ya, dari arah filling ya, ini kan bukan pintunya di airlock, bukan di filling. Kalau bukan pintunya di ruang filling, sedangkan ruang airlock ini 15 Pascal, ini 10 Pascal, pintu itu tidak akan bisa tertutup rapat. Karena tekanan di sini tuh lebih tinggi daripada di sini. Jadi posisinya dia harus, bukaan itu harus dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Ya, seperti ini. Termasuk ini juga, koridor 20 Pascal ke 15 Pascal. Ya. Bukaan pintu itu akan mempengaruhi ya. Jadi pastikan lagi tekanan ini akan mempengaruhi bukaan pintu. Oke. Ini cascade ya, dari paling tinggi ke rendah ke paling rendah. Contohnya seperti itu. Lalu ada bubble ya. Bubble itu jadi ruangan airlock ini yang paling tinggi. Jadi tidak ada udara ya masuk ke area filling. Ya, contohnya gini. Dari airlock dia dorong ke koridor. Lalu dari airlock dorong ke ruang filling ya. Jadi dari 20 Pascal ini dorong ke sini 10 Pascal, dorong sini ke 15 Pascal. Ini bisa juga di 15 Pascal ya. Tergantung teman-teman menentukannya ya. Kenapa? Ya, ini yang penting intinya dia tidak lebih tinggi dari 20 Pascal atau airlock ini gitu. Ini tipe bubble. Nah, lihat bukan pintunya. Bukan pintunya dari yang tertinggi ke yang rendah ya, sama. Ini tipenya bubble ya. Lalu yang terakhir itu ada sink. Sink itu jadi udara kotor ya yang dari koridor dan ruang filling itu larinya ke airlock ya, ke airlock semua ya.
Jadi tidak ada ini dan ini sama ya. Jadi larinya ke airlock semuanya. Jadi dari koridor buang ke airlock, dari ruang filling buangnya ke airlock, mengalirnya ke airlock gitu. Termasuk bukaan pintunya ya. Bukaan pintunya dari ruang filling ya, kebuka ya, nutup ke sini ya. Kalau seandainya terbalik bukaan pintunya sama posisinya, dia tidak akan bisa tertutup rapat untuk pintunya. Jadi arah angin ini, tekanan angin ini akan mempengaruhi dari bukaan pintunya si ruangan ya. Itu perlu diperhatikan lagi. Lalu VMP atau disebut juga Validation Master Plan ya. VMP ini mengadut V model ya, di mana V model ini seperti ini ya, ada konsep operation, requirement and architect, detail design ya, lalu ada operation maintenance, sistem verifikasi dan validasi, integrasi tes dan verifikasi ya. Lalu di sini implementasi ada di waktu ya. Ini kan ada project test dan integrasi, ada project definition. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih VMP itu di dalamnya ya, misalkan kita mau buat dokumen VMP ya, apa sih yang ada di VMP itu dokumennya? Jadi kalau format mungkin kembali lagi ke kebijakan perusahaan masing-masing ya, tapi kurang lebih isinya seperti ini. Misalkan ada introduction, kenapa sih kita bikin VMP ini, terus tujuannya apa, purpose ini tujuan ya, referensinya apa sih kita bikin VMP ini, ada PICS, ada company guideline atau BPOM ya. Skupnya nih, ruang lingkupnya apa aja nih VMP ini? Kualitas mesin, utility, proses cleaning, analytical method atau CSV ya. CSV ada yang pernah dengar? Kalau belum tahu, CSV itu computerized system validation ya. Jadi kita tentuin dulu skupnya VMP yang kita buat itu apa. Misalkan kualifikasi mesin utility, ya udah hanya utility aja. Contohnya seperti itu. Lalu ada organisasi dan responsibility, misalkan ini ada project manager, quality-nya, QC-nya, engineering maintenance, produksi gitu ya. Nah, supply chain, misalkan ini TS, technical service gitu ya. Nah, itu organisasi seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, ibarat kata tuh job desk-nya lah, gitu sih ya. Lalu provision, nah ini ada provision ini disebutin lagi nih, dari set description-nya, misalkan factory building-nya luasannya berapa, lab-nya, office-nya, misalkan seperti itu ya. Lalu validation policy-nya, kebijakannya apa yang kita ikutin nih, misalkan FDA atau BPOM atau PQS gitu kan. Nah, FDA ini bisa FDA lokal atau luar gitu ya. Validation pendekatannya gitu kan. Nah, ini validation V model. Lalu ada lagi kualifikasi programnya apa aja nih yang kita mau kualifikasi gitu kan. Ada mesin dan equipment gitu kan. Contohnya kita sebutin nih granulasi, tablet, stripping misalkan gitu ya. Ada ruangan, kualifikasi ruangan apa aja, URS, DQ, IQ, OQ gitu ya. Lalu ada apa lagi? Misalkan utility kualifikasi. Lalu apa lagi? Utility kualifikasi misalnya HVAC, compressed air, purified water, weighing booth, generator, dust collector, misalkan seperti itu ya. Lalu ada boiler gitu kan. Ini ada validation program ya, proses validasi misalkan validasi produk yang dibuat, analytical method validasi, validasi metode analisa yang dibuat produk ya. Lalu ada cleaning validasi gitu kan, metode validasi pembersihan, terus ada CSV ya, computerized system validation, di mana validasinya ini kita sistem yang ada di sana, misalkan ada mesinnya atau BMS atau busnya itu kita validasi. Lalu ada calibration program, change control, personal training, definisi dan lampiran gitu ya. Apa sih lampiran ini? Misalkan SO gitu ya, standard operation, kualifikasi dokumen, skematik, zoning gitu ya. Cuman karena kita di sini membahas terkait basic HVAC, HVAC itu masuknya ada di utility, jadi kita akan membahas di sini ya. Jadi ada di utility kualifikasi ya. Jadi ada di sini kita bahas di HVAC. Basic design untuk AHU ya. Jadi di HVAC ini sebelum kita memulai kualifikasi, kita harus tahu dulu nih basic design dari AHU ya, atau air handling unit ya. Kita harus tahu basic dari AHU, air handling unit ya. Jadi ada apa sih yang kita harus tahu? Misalkan kapasitasnya apa,
filternya apa, flow sensornya, dampernya, sertifikat kalibrasinya. Jadi kita harus tahu dulu nih kapasitasnya dia berapa. Terus filter yang dipakai apa. Flow sensornya nanti dipasang atau enggak ya. Jangan sampai enggak dipasang, yang dipasang sensornya cuman frekuensi dari inverter. Contohnya seperti itu. Ada damper. Nah, dampernya ini pakai yang manual atau auto gitu kan, atau variabel air volume gitu kan. Nah, itu pakai yang variabelnya otomatis atau enggak gitu. Lalu sertifikat kalibrasinya gimana? Include atau enggak gitu ya. Karena dari kelima komponen ini ya, ini akan mempengaruhi dari performa maupun harga ya dari si unit AHU ini gitu. Ini contoh ya. Contoh spek AHU ya. Jadi kalau teman-teman belum pernah ngelihat spek AHU atau air handling unit, nah ini salah satu contoh spek AHU. Contohnya ini supply air volume. Nah, ini 19.438 gitu ya. Sebenarnya kebutuhan kita di lapangan itu berapa sih gitu kan. Lalu returnnya dia di 16.000 gitu ya. Ini salah satu contohnya. Lalu kita mau lihat nih, ini dari ketebalan-ketebalan si AHU itu dalam bentuk kayak kubus gitu ya, kotak-kotak gitu ya. Dia tuh dari kayak pakai clean panel atau pakai sandwich panel. Jadi kelihatan nih tebalnya berapa gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk kayak insulation thickness-nya tebalnya berapa. Terus unit tipenya apa. Insulation materialnya apa, PU atau apa. Jadi gitu ya. Lalu dimensinya berapa kita bisa lihat di sini ya. Lalu kembali lagi perlu diperhatikan lagi nih desain outdoor temperatur. Jadi kalau bisa udara di luarnya segini ya 24 misalkan seperti itu. Jadi kita bisa lihat spek-spek AHU seperti ini. Nah, untuk lebih detailnya atau teman-teman mungkin masih bingung ya spek ataupun belum pernah lihat AHU itu seperti apa gitu ya. Jadi di sini saya akan menggambarkan mungkin versi lengkapnya ya. Jadi nggak semua AHU itu komponennya lengkap seperti ini ya. Jadi ada AHU yang dia nggak ada heating coilnya. Jadi nomor satu nih kayak ini satu ya, ini mixing box ya. Lalu di sini ada primary filter ya. Primary filter itu biasanya ada pre filter sama medium filter. Biasanya pre ini yang lurus ini nih. Ini pre. Nah, ini yang back filter, ini biasanya medium filter gitu ya. Lalu ada cooling coil ya. Lalu di nomor 4 ini empty section sebenarnya. Tapi di sini tuh ada komponen ini kayak side glass ya. Ini ada lampu. Biasanya kalau kita mau ngintip sebenarnya dia ada banjir atau enggak nih di sini biasanya dia ada uh, drain pan ya atau bak penampung dari kondensasi di sini gitu ya. Nah, di sini kita bisa ngintip banjir atau enggak. Ini ada lampunya seperti itu ya. Lalu sebenarnya di sini juga ada nih. Di filter ini juga ada namanya differential pressure gauge ya atau kita sebut biasanya teman-teman dwyer ataupun kalau nyebutin brand ya yang biasa makna helix misalkan seperti itu ya. Ini kita bisa lihat di sini ada kita akan mengetahui filter ini ngeblok atau enggak kita lihat dari sini ya. Salah satu contohnya dari situ ya. Lalu di sini ada namanya heating coil ya. Nomor 5 ini heating coil. Jadi udara dingin dikeringkan pakai heating coil. Lalu di suction ya, di suction oleh motor ya. Nomor ini ya supply fan. Jadi di suction disedot. Ya kita bisa lihat di sini ada cyclist, ada lampu. Kalau seandainya trouble kita bisa lihat dari sini ya. Lalu didorong ke sini ya. Didorong ke sini ya. Di sini tuh ada namanya HEPA filter ya. Di sini tuh ada HEPA filter. HEPA filter ini filter terakhir di AHU ya. Tapi bisa juga kalau ruangan mau lebih steril lagi di supply grillnya dipasang HEPA filter lagi gitu ya. Tapi kembali lagi harus sudah sesuai perhitungan dari kapasitas ini gitu ya. Lalu di sini untuk supply-nya. Jadi kalau ini supply, nanti ada lagi balik lagi ke sini ke return gitu ya.
Kurang lebih seperti itu. Pengaruh komponen apalagi sih eh, terkait komponen tersebut gitu ya, yang mempengaruhi terhadap hasil gitu ya. Misalkan sini AHU, ya itu dia akan mempengaruhi suhu, humidity, room pressure ya, air flow rate-nya sama kebersihan ruangan ya. Lalu kalau fan ini trouble misalkan atau fan ini kekecilan, ini sebenarnya akan mempengaruhi ke room static sama airflow-nya. Lalu exhaust, kalau kita pakai exhaust ini akan mengaruhi airflow sama kebersihan ruangan. Lalu di heating coil ya, kalau heating coil ini akan mempengaruhi di sisi temperatur. Cooling coil akan mempengaruhi di temperatur sama humidity. Lalu air filter akan mempengaruhi di kebersihan udaranya. Humidifier ya, dehumidifier yang akan mempengaruhi kelembapannya, humidity ya. Ducting akan mempengaruhi room static pressure. Damper dan lower juga akan mempengaruhi airflow rate-nya ya. Lalu UV akan mempengaruhi dari kebersihan udaranya. Jadi ini komponen-komponen ini akan mempengaruhi dari sisi parameter ya. Jadi komponen-komponen ini akan mempengaruhi apa aja sih di parameter ruangan ya. Nah, lalu bagi teman-teman yang belum pernah lihat filternya seperti apa sih gitu ya. Lalu kita kalau kita mau beli HEPA filter gitu, efisiensinya berapa? Kita butuh HEPA atau enggak gitu ya. Karena kadang kembali lagi perhitungan desainnya seperti apa. Jadi kadang ada yang kelas roomnya E ya, begitu dia pasang spray sama medium, dia bahkan tidak perlu namanya HEPA filter, misalkan seperti itu. Tapi kembali lagi ruangannya harus dijaga kebersihannya ya. Jadi ini ada beberapa gambar contoh ya dari filter-filter ya. Ada pre, ada medium, ada HEPA filter gitu ya. Sensor. Nah, ini flow-nya ya. 2093 meter kubik per hour. Ini flow-nya ya. Ini flow-nya yang dihisap gitu ya. Jadi sebenarnya plus minus ya. Kita mau pasang di sini atau di sini sensornya gitu ya. Ini tekanannya, pressure-nya ya 572 Pascal. Ini dew point-nya ya. Dew point-nya itu 12 derajat ya. Kita minimal kita pastiin ini terpasang ya. Karena kita untuk mengetahui udara yang disuplai ke ruangan itu berapa derajat, pressure-nya berapa, lalu flow-nya berapa. Minimal kita tahu ya. Ini flow-nya bisa di sini atau di sini ya. Kembali lagi pasang di depan atau di belakang semuanya ada plus dan minusnya ya. Jadi kita bisa ambil di sini tidak masalah. Tinggal kita cara menghitungnya nanti seperti apa. Oke, lanjut damper ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah lihat damper, nah ini contoh damper ya. Tapi ini tuh ada dua tipe ya, ada VAV atau CAV. VAV ini variable air volume ya. CAV ini constant air volume. Jadi kalau konstan ini berarti dia tetap ya, nggak berubah. Kalau variabel itu berubah-berubah. Nah, dia itu auto. CAV ini berarti manual. Contohnya seperti itu ya. Jadi dia tuh digerakkan oleh kontrol ya kalau VAV. Kalau ini nggak manual ya. Lalu sertifikat ya. Ini contoh sertifikat kalibrasi ya. Jadi pada saat kita mempunyai AHU itu kan kita ada alat ukur ya. Nah, gimana alat ukur itu benar atau enggak? Kita harus tahu dari sertifikat kalibrasinya ya. Lalu kalau seandainya sudah ada sertifikat kalibrasi ataupun belum ada, apakah kita mau diinternalkan atau dieksternalkan untuk kalibrasinya? Ini contoh kalibrasi internalnya ya. Ini eksternalnya oleh perusahaan. Contohnya seperti itu ya. Jadi kita harus pastiin lagi unit-unit kita itu sudah ikut kalibrasi atau enggak gitu ya. Karena itu akan mempengaruhi dari sisi harga juga ya. Lalu pada saat kita audit juga kadang suka ada pertanyaan, ini kalibrasinya mana? Ini kapan expirednya? Itu juga akan jadi pertanyaan. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke chiller ya. Basic design ya. Jadi kita harus tahu juga nih pada saat kita membeli sistem HVAC, kita juga harus tahu
chillernya yang seperti apa ya. Jadi kita pastikan dari 5 komponen ini ya. Tipe pendinginnya, kapasitasnya, sistem operasinya, COP-nya berapa atau EER ya, atau heat exchanger-nya butuh atau enggak, ataupun seperti apa gitu ya sistemnya. Oke, kita lanjut saja ya. Chiller tipe pendinginannya. Nah, ini kita tipenya pendinginannya seperti apa nih? Kita pakai yang water cool atau air cool ya. Karena itu akan berbeda. Kalau kita memakai water cool ya, itu kita harus membeli komponen tambahan yaitu cooling tower ya. Nah, otomatis secara space ruangan itu akan menjadi lebih besar. Kita butuh ruangan yang lebih besar gitu ya. Untuk water cool sendiri, chillernya ini harus di dalam ruangan ya. Umumnya di dalam ruangan, lalu cooling towernya di luar ruangan gitu. Kalau untuk air cool dia bisa di luar ruangan gitu. Jadi kita harus pastiin lagi nih ruangan atau area yang kita punya ini bisa nggak kalau kita pasang water cool? Bisa nggak kita pasang ke air cool? Contoh seperti itu. Kembali lagi kepada tujuan kita ya. Dua-duanya ada plus dan minusnya, gitu ya. Contohnya seperti chiller ya. Chiller itu kalau water cool ya secara lifetime, secara COP dia bagus gitu ya. Tapi kalau secara biaya perawatan dia mahal ya. Lalu air cool secara secara tempat dia simple ya, nggak terus secara harga dia juga murah. Tapi secara lifetime dia masih kalah dengan water cool. Secara efisiensi dia masih kalah dengan water cool gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu kapasitas ya. Kenapa saya ngomongin kapasitas chiller ya? Jadi karena kapasitas ini akan mempengaruhi eh, sistem chiller ya. Misalkan satu chiller untuk satu sistem atau dua chiller untuk satu sistem. Kenapa saya bilang seperti ini? Misalkan ya satu chiller untuk satu sistem ya. Jadi hanya ada satu chiller aja yang bekerja di situ. Tidak ada cadangan atau tidak ada gantian. Kalau dua chiller untuk satu sistem berarti dia sistemnya bisa gantian ataupun ada backup gitu ya. Kembali lagi itu akan mempengaruhi biaya, desain dan lain-lainnya ya. Ini kembali lagi kebutuhan, butuh backup atau enggak. Kalau secara sistem kita butuh backup, nah otomatis secara budget atau secara biaya itu akan lebih mahal. Contohnya seperti itu. Nah, lalu sistem chiller secara operasinya ini auto, manual atau redundant ya. Contohnya pada saat chiller contohnya pada saat listrik off ya auto run atau manual atau seperti apa. Lalu redundant ya. Redundant ini apakah dia sistemnya bergantian, misalkan chiller satu nyala setelah 1 hari atau 2 hari atau seminggu, 1 minggu chiller 2 nyala gantian secara otomatis gitu, ataupun nyalanya dinyalakan manual. Lalu si chiller ini apakah memakai sistem bus atau BMS ya, yang dimana full control di bus atau BMS. Jadi kalau kita ada trouble hanya ngontrol atau nyalainnya di dalam ruangan. Contohnya seperti itu. Oke, lalu lanjut. Ada namanya kita harus tentuin COP ya, coefficient of performance ya. Lalu EER ya. Ini berapa COP-nya gitu ya. Oke. Lalu ada namanya heat exchanger ya. Jadi di sebuah sistem HVAC kita memanfaatkan lagi nggak sih heat exchanger ini? Kita bisa pakai atau enggak? Kenapa heat exchanger ini berfungsi untuk menggunakan atau mengambil alih atau memanfaatkan air balikan dari kondenser yang panas itu dikirim ke heating coilnya AHU ya. Jadi kita balikin
ke AHU untuk mengatur humidity-nya gitu. Jadi heating coil-nya menggunakan air yang dari heat exchanger ini gitu ya. Jadi kita butuh nggak sih seperti ini gitu sih. Kita butuh heater lagi atau seperti apa. Jadi kita butuh memanfaatkan exchanger atau enggak. Ini opsional ya. Jadi bisa pakai bisa enggak. Nah, terus bagi teman-teman yang belum tahu terkait HVAC instalasi ya. Instalasi HVAC itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Mungkin kan teman-teman hanya lihat AHU-nya aja, ini ductingnya kemana, terus ini pompanya dari mana ke mana, ini airnya dari mana ke mana. Jadi contohnya seperti ini. Ini chiller ya. Chiller itu dia bersirkulasi ya. Dari sini lari dia pakai ke sini, ke cooling tower, didinginin, balik lagi ke sini ya. Lalu di evaporatornya dia juga sama bersirkulasi. Sini balik lagi ke AHU, dari AHU ke chiller gitu ya, didorong seperti itu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini memanfaatkan air recondenser. Kirim ke sini panas, kirim ke AHU, balik lagi muter, ke sini panas, seperti itu ya. Jadi di sini. Nah, di sini tuh ada kompresor juga ya. Ada freonnya di sini juga, dia untuk mendinginkan si evaporator ini ya. Jadi balik ke sini. Lalu dari AHU ini ducting ya. Dia supply kirim ke ruangan ya. Dari ruangan disedot lagi balik lagi ke sini ya. Ada yang ke AHU atau dibuang keluar. Contohnya seperti itu. Lalu si AHU ini ada dapat fresh air ya. Ambil udara dari luar atau ada juga yang nyebut dia make up air ya. Jadi biar nggak bingung make up air apa, fresh air nih apa gitu ya. Jadi biar nggak bingung. Lalu installation. Untuk installation ini akan kita lanjut di part 3 ya. Jadi jangan lupa di subscribe dan like-nya. Terima kasih.